Begini Rifa, kamu itu KRL kereta api kalau bicara, bagaimana bisa kita nanti dapat titik terang soal sebuah diskusi, tapi kau sendiri terus nggak boleh lah seperti itu. Biarkanlah dia bicara. Perasaan aku baru diskusi sama kau baru ini deh. Kau yang KRL kereta api baru naik, Ya, kau sudah menuduh aku. Kok lucu nih orang Kristen ini teman-teman. Seperti itu. Saya tanya, yang tadi diskusi sama aku kau atau si Chan? Kok malah ngatur ini orang? Kau tunjukkan di kitabmu, ada nggak tertulis di kitab kau dilarang minum kencing onta? Tunjukkan di kitab kau ada nggak larangan minum kencing orang? Minum kencing onta itu kan sudah literasi dan sudah tertera dalam ayat-ayat literasi Islammu. Jadi kalau bicara soal dilarang minum racun ada di kitab kau. Sudah minum kencing kan? Jadi sekarang kita fokus dulu. Betulkah di dalam literasi Islam ada tercatat Muhammad menyuruh orang minum kencing? Ada tidak? Ditanya. Itulah dulu topiknya dulu. Ada tidak? Kok kau yang ngatur aku di sini? Kau memang orang Kristen. Tolonglah jangan kalian ikuti penjajah. Itu tampaknya sepertinya bicara seperti anak-anak, seperti orang tidak berkualitas. Siapa kau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Karena itulah kalian tidak menerima kenyataan. Ketika ayat kalian dibongkar di hadapan publik, kalian semuanya terkejut, terkangkang, tergelincir. Ketika kalian mengkritisi agama kami mampu menjawabnya. Inilah kalian tidak jujur. Suami istri mengajarkan, ayo kita lemah lembut. Dari tadi kalian teriak-teriak, dari tadi kalian tidak berhenti bicara. Kalian itu hanya mampu berbicara tapi tidak mampu mengajarkan apa yang sebetul-betulnya yang kalian imani. Kami membuktikan kepada kalian bahwa kalian itu hanya ngaku-ngaku pengikut Yesus saja. Kami membuktikan hal itu. Kalian bilang kalian ajaran kasih, bohong. Kalian bilang saya bodoh. Ketika saya tanya siapa yang mati terkutuk di tiang salib, seharusnya saya. Ketika ditanya balik, saya tidak tanya seharusnya siapa yang terkutuk di ayat itu. Kalian tidak mampu menjelaskan. Ini kalian, saudaraku. Sadarlah kalian itu hanya merasa baik, bukan benar-benar baik. Buat apa merasa baik kalau kelakuan kalian dari tadi itu tidak baik? Kalian mengatakan saya bodoh. Padahal saya bertanya, tidak menjelaskan.
Saya bertanya kepada kalian karena memang saya baca di ayat kalian itu terkutuklah yang mati di tiang salib. Pertanyaan ini muncul pun gara-gara kalian. Awalnya kalian suka membahas agama kami. Kami menjawab, kalian tidak mau tahu, kalian memaksakan pandangan kalian. Ketika kami mulai masuk mempelajari kitab kalian, akhirnya kami tahu ayat-ayat dan kitab kalian tidak bisa kalian bantah. Maka kalian tidak jujur terhadap penjelasan ayat kitab kalian itu. Kami hanya bertanya, apakah betul? Ini kan pertanyaan, Yesus Tuhan terkutukkah? Kami bertanya, apakah betul kalian percaya Tuhan kalian itu adalah Tuhan terkutuk? Kenapa? Memang tertulis terkutuk, sebab ada tertulis, itu dikatakan begitu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan itu tertulis? Itu kitab Torah. Pertanyaannya lagi, siapa yang dikatakan mati terkutuk di situ? Kenapa kalian menjawab seharusnya kami? Yang saya tanya itu siapa sekarang, bukan yang seharusnya. Memang betul ajaran kalian itu mengatakan seharusnya kalian itu mati terkutuk, tapi gara-gara Tuhan kalian yang menjadi kutuk, nggak jadi. Maka pertanyaannya, yang menggantikan kalian menjadi kutuk itu siapa? Kenapa kalian tidak jujur menjawab itu? Kenapa disuruh on cam tidak berani? Tapi mulut kalian penuh dengan fitnah. Kalian katakan seorang nabi apabila poligami itu berzina. Kalian tidak mau mengakui Abraham berzina, Yakub berzina, Daud berzina. Semua nabi telah kalian tuduh berzina. Tuhan kalian tidak melarang poligami. Kalian itu adalah orang-orang yang hatinya tertutup, tapi ketika diingatkan, ditunjukkan, bahkan ditanyai, kalian mengamuk, kalian teriak-teriak. Inilah kalian, saudaraku. Dan kalian mempertontonkan siapa kalian sesungguhnya di hadapan kami umat Islam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia nenek rempong yang mutar balikan fakta. Buktikan aja Bang Dadang naik ke atas. Bang Dadang buktikan. Kalian yang membalikan fakta atau saya? Ayo. Mari kita bahas. Yang mengatakan Yesus terkutuk itu kami atau kalian? Silakan Bang Dadang. Buktikan kepada saya bahwa yang mengatakan Yesus terkutuk itu saya, bukan kitab Anda. Buka Galatia 3:13, Bang. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Bang Dadang. Anda menuduh saya mengatakan memutarbalikkan fakta. Coba, fakta apa yang saya putarbalikkan, Bang? Ya, kalau pakai rumasa filsafat dengan kelogikanya itu biasanya begitu. Nanti kalau ditanya ulang lagi kenapa dalam keislaman, kemungkinan ya bisa berbalik lagi gitu loh. Silakan abangku buktikan fakta apa yang saya bolak-balikkan, karena tuduhannya adalah saya memutarbalikkan fakta. Silakan buktikan tuduhannya. Fakta apa yang saya putarbalikkan? Kalau untuk membuktikan nggak bisa membuktikan. Oh, berarti tadi tuduhan. Kalau tuduhan mungkin bisa dilihat dari orang yang kita mendengar. Saya kita tidak melihat. tanya Bang dari sisi apa. Saya tanya berarti tadi itu tuduhan saja. Menuduh tanpa bukti berarti tadi itu. Dan itu Anda tidak malu menuduh seseorang tanpa bukti, mempengaruhi orang lain untuk menyalahpahami orang lain atau memfitnah orang lain di depan publik. Ini dia yang bagian yang terlucu ya ini. Jangan merasa playing victim, Bang. Jangan merasa Anda korban. Yang menuduh saya memutarbalikkan fakta Anda. Ini bukan korban, bukan playing victim. Silakan Anda jawab kepada saya, fakta apa yang telah saya putarbalikkan? Tunjukkan bukti. Kalau tidak ada bukti, apakah menuduh tanpa bukti itu perbuatan benar, Abang? Bolehkah begitu di Kristen, Bang? Agamanya apa, Bang? Agamanya Jawi, Kejawen. Oke. Oh, istilah Di kejawen itu boleh nggak? Di kejawen itu boleh nggak menuduh orang tanpa bisa membuktikan? Boleh nggak di kejawen? Diajarkan begitu?
kemungkinan kalau di ajaran agama Anda sendiri itu boleh. Kalau untuk Kami tidak boleh berbohong bahkan waktu bercanda kecuali 3 hal. Saya tidak tanya agama saya lebih tahu agama saya. Yang saya tanya karena Anda yang berdusta dan Anda adalah orang kejawen. Di kejawen itu berdusta menuduh orang lain tanpa bukti itu boleh nggak? Kalau menuduh tanpa bukti itu nggak boleh. Tapi kalau di dalam Dan yang tadi Anda lakukan ke saya itu apa? Yang tadi Anda lakukan ke saya itu mengungkapkan fakta atau menuduh tanpa bukti? Itu udah dari dulu saya mengikuti semuanya. Yang Anda tak lakukan ke saya barusan itu menuduh tanpa bukti atau menunjukkan fakta? Anda gitu loh. Yang Anda lakukan barusan ke saya menyatakan tentang istilah-istilah ini itu semuanya itu udah terkuat. Soalnya kenapa? Anda ngomong apa sih ini itu tuh apa? Iya, kata-kata ini itu tuh apa artinya? Anda ngomong apa sih? Kalau memang banyak, tunjukkan satu saja. Wah, ini teman-teman. Begini teman-teman ya. Inilah orang-orang yang kafir kepada Allah, di dalam hatinya menyembunyikan kebencian, tapi di depan kita sok baik. Gimana? Menurut Anda itu kafir? Oke, saya tanya kepada Anda. Oke, saya tanya kepada Anda. Saya tanya Anda. Kafir itu artinya menutup diri dari kebenaran. Kebenaran sudah saya jawab. Gitu loh. Kafir itu artinya menutup diri dari kebenaran. Apa yang disampaikan orang benar dia tolak. Contoh, apa arti kafir? Kok Anda yang ngatain saya salah? Arti kafir apa? Asal kata kafir apa? Ya itu kan dari kata-kata dari agama Anda sendiri menyatakan kalau begitu kenapa Anda bilang saya salah? Kenapa Anda mengatakan saya salah? Itu loh. Ini orang-orang yang naik ke sini kalau agamanya di luar Islam ini otaknya memang seperti ini ya teman-teman. Saya bingung loh. Diajak ngomong tuh nggak nyambung. Anda bertanya ke saya. Lebih bingung dengan Anda sendiri. Kalau Anda bingung nggak masalah, tapi kami melihat kalian ketika diajak bahasa Indonesia kayak nggak ngerti bahasa Indonesia. Tadi Anda bertanya arti kafir ke saya menjawabnya. Kafir itu asal katanya adalah kafaro. Kafaro artinya adalah orang yang menutup diri. Kafaro itu menutup. Maka kalau kafir merujuk kepada orangnya. Dalam konteks ini merujuk kepada orang-orang yang menolak ajat. Diam dulu, saya belum selesai menjelaskan. Nah, pertanyaan saya, Anda itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad nggak? Ya beda ajaran Nabi Muhammad. Nah, kalau begitu Anda kafir. Kalau begitu Anda kafir. Kenapa Anda menolak dikatakan kafir oleh orang Islam? Saya tidak menolak untuk kata-kata dengan itu. Karena kita ini sudah mutar-mutar. Dari tadi ini Anda seolah-olah bicaranya tapi nggak ngerti apa-apa, bro. Kenapa kok menyebutnya kafir? Oke, baik nggak menuduh? Baik nggak menuduh? Menuduh orang tanpa bukti itu perbuatan baik nggak? Ya kalau saya balikan ke baik menurut kejawen. Tidak boleh. Memfitnah itu sama seperti memakan daging saudara kita. Pertanyaan, di mana? Oh, berarti Anda mengatakan Islam membolehkan fitnah. Oh, berarti Anda mengatakan di Islam itu dibolehkan fitnah gitu. Wah, memang fitnahnya keji banget ini orang. Kalau saya tunjukkan ayat di Al-Quran yang mengizinkan fitnah. Ya, tunjukkan di dalam ayat Quran dibolehkan fitnah. Di Google-mu itu Muhammad itu membolehkan. Teman-teman perhatikan ya. Gitu loh, perhatikan gimana. 3 hal dalam berbohong itu apakah kategorinya fitnah? Iya, bisa. 3 hal dalam berbohong itu apakah fitnah? Bisa. Oke, saya tanya kepada Anda. Kalau ibu Anda mau, saya tanya. Kalau seandainya Anda dirampok, lalu tangan Anda sudah diikat penjahat, jangan saya menunjukkan. Kalau ibumu mau diperkaos, teman-teman perhatikan teman-teman. Kalau ibumu diperkaos sama orang jahat, Anda jujur nggak? Ketika ibumu mau diperkaos, lalu penjahat bertanya, "Hei, Dadang, di mana ibumu bersembunyi?" Inilah aku bilang. Karena berdusta dalam 3 hal itu untuk menyelamatkan keluarga. Kenapa kok nggak mau dicontohkan kepada keluarga? Dirimu itu berdusta gitu loh. Apa yang saya dustakan? Sudah 3 kali ya fitnahnya ya. Yang mana? Satu hari yang mana dustanya? Berhari-hari Anda. Yang mana dustanya? Yang mana dustanya? Yang mana dustanya? Teman-teman, apa gini ya? Saya tidak menuduh orang kejawen itu penfitnah ya, tapi orang ini mengaku agama kejawen.
Saya tanya dari tadi, saudaraku, di kejawen itu boleh nggak berdusta? Saya tanya dari tadi, kenapa saya tanya orang ini mengaku agamanya kejawen? Karena dengan dia naik mengaku sebagai kejawen lalu memfitnah agama Islam, dia telah menunjukkan kalau jadi kejawen nanti kayak gini. Kalau kita melihat agama dari perilaku, orang ini mengaku kejawen, teman-teman. Tapi ketika saya tanya, boleh nggak memfitnah dalam kejawen? Lalu dia katakan di Islam yang boleh memfitnah. Ini orang kejawen, teman-teman. Ya. Saya bingung kebencian apa yang ada pada dirinya terhadap Islam. Apa salah kita umat Islam kepada orang ini, teman-teman? Sehingga dia mengatakan Islam membolehkan fitnah. Saya luruskan kepada Anda, saudaraku dadang ya. Kami umat Islam itu tidak pernah diperintahkan untuk mengganggu kalian, kejawen. Saya tidak mengerti alasan apa yang membuat kalian Kristen, kejawen, kafir-kafir laknatullah ini kok membenci banget dengan Islam hanya karena kami mengatakan kalian kafir. Kafir itu artinya adalah menutup diri. Kalian kejawen ini itu pasti mengatakan kami ini adalah orang sesat. Dan kami tidak masalah dengan itu. Kenapa kalian Kristen dan kejawen kok benci? Saya tanya, aku nggak ngerti ya apakah semua orang kejawen begini sikapnya. Tapi dia setidaknya tadi ngakunya kejawen. Kita nggak tahu dia berbohong ya. Bisa jadi dia berbohong, teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah dia berdusta mengatakan dirinya kejawen. Saya minta kepada Anda larangan berdusta dalam agama kejawen. Tolong buka dadang. Saya minta di kitab mana tertulis kejawen dilarang berdusta. Silakan dadang, dibuka mic-nya dadang. Ini orang Sunda dari namanya ya, tapi dia bilang kejawen. Setahu saya di orang Sunda itu apakah ada kejawen, teman-teman? Nah, orang-orang seperti ini berpotensi merusak agama yang lain, teman-teman. Mengaku-ngaku agama tertentu lalu memfitnah orang lain. Sementara kita di sini diskusi dialektika lintas iman. Orang ini tadi pertama memfitnah saya, mengatakan saya membolak-balik fakta. Saya tidak terima, saya minta tunjukkan bukti. Orang ini tidak mampu menunjukkan bukti. Lalu dia mengatakan Nabi Muhammad mengajarkan memfitnah. Apa nggak kurang aja gitu loh. Kalau nggak ngerti mending nanya gitu loh. Kalau memang bisa tunjukkan bukti, tunjukkan Nabi Muhammad mengajarkan untuk memfitnah. Nabi Muhammad itu mengizinkan berbohong untuk menyelamatkan orang, bukan untuk memfitnah. Buka mic-mu dulu dadang. Tunjukkan ayat Nabi Muhammad mengizinkan fitnah. Bahaya orang-orang kayak gini ya. Orang-orang kayak gini menunjukkan sikap aslinya. Kalau di depan kita, saya pastikan mereka akan bersikap sok baik depan kita. Tapi sebenarnya dalam hatinya memiliki kebencian terhadap agama kita Islam. Inilah bahayanya, teman-teman. Bahayanya kalau kita membahas agama depan publik akan membongkar sikap asli orang-orang Kristen dan orang kejawen. Itu bahaya. Bahayanya untuk mereka, bukan untuk kita. Ya, karena kalau agama kita difitnah, kita cukup jelaskan. Ya, kamu buka suaramu sendiri. Buka suaramu. Memang berbahaya diskusi lintas agama ini untuk orang kejawen dan untuk orang Kristen. Berbahaya bagi mereka. Makanya kalau ada yang mencoba menghentikan diskusi lintas agama, itu karena mereka takut kebobrokan agamanya dan kebobrokan pribadinya kebuka depan kita. Kalau kita malah menunjukkan siapa aslinya kita dalam diskusi lintas agama, bahwa kita Islam. Islam itu berdiri di atas dalil. Kalau tidak ada dalilnya nggak boleh disampaikan. Silakan kau jangan merasa tak berdaya. Kau kan kejawen. Kau minta tolong sama Tuhanmu sama saya. Kalau jangan minta tolong sama saya sudah undang kau buka mic. Kalau kau tidak bisa buka mic, kau minta tolong sama Tuhanmu. Jangan katakan Tuhanmu tidak berdaya depan saya. Kalau Tuhanmu tidak berdaya, makanya berarti Tuhanmu itu bukan Tuhan. Berarti ketika kau sudah buka mic tidak berdaya, berarti Tuhanmu bukan Tuhan. Buka mute aja nggak bisa, kau mau menentang Allah pula. Kok suara kau buka suruh aku yang buka? Lebih hebat aku daripada Tuhanmu, berarti minta sama Tuhanmu, jangan menyeru sama saya. Inilah saya bilang teman-temanku ya, mereka ini adalah orang-orang yang menunjukkan sikap aslinya. Maka diskusi lintas agama itu membongkar kebusukan orang-orang di luar Islam. Tadi enak banget nuduh saya, nuduh Nabi Muhammad mengizinkan fitnah. Jangan begitu. Besok-besok kalau tidak mengerti jangan bicara.
Minimal kalau Anda benci saya, kalau Anda orang baik, bilang ke saya, Uni, janganlah bahas agama saya malu. Kebongkar aib agama saya, Uni. Hah? Jangan begitu, jangan memfitnah. Ya, maaf Uni. Uni itu membongkar aib agama saya malu. Tolong berhenti ya. Baru saya jawab, saudaraku, saya akan berhenti kalau kalian berhenti memfitnah agama saya, begitu. Ini enggak. Giliran agama orang pandai sekali membahasnya. Giliran agamanya dibahas, mencret kalian. Di Komal nggak bisa buka kamera. Ini kalian ini terbiasa begitu. Sudah turun dadang ya. Kalian itu orang-orang yang hilangkanlah. Kami umat Islam saja tidak memiliki kebencian, tapi kami waspada kepada kalian. Karena kami dilarang menyimpan kebencian. Rasulullah SAW mengajarkan kami, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian. Kami boleh membenci perilaku, tapi kami tidak boleh benci orangnya. Kenapa? Membenci orang sama saja membenci ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kami bisa membenci ciptaan Allah? Sama saja kami membenci Allah, bukan berarti ciptaan adalah Allah. Teman-teman gak usah benci Paulus. Kalau ternyata Paulus adalah korban fitnah seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, apa kalian mau bertanggung jawab di yaumil hisab kepada Paulus yang asli? Kalau seandainya Paulus adalah termasuk Hawariyun, maka dia adalah Muslim. Kalian Islam berani nggak tanggung jawab di yaumil hisab nanti? Ternyata Saulus itu adalah orang Islam. Kenapa? Karena Nabi Daud saja difitnah dalam kitab mereka. Nabi Sulaiman saja difitnah. Maka tidak menutup kemungkinan Saulus juga bisa menjadi korban fitnah. Maka kita tidak boleh benci Saulus. Yang kita benci itu adalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya lalu menjualnya dengan harga murah dan mengatasnamakan seseorang. Kan kita nggak pernah tahu apakah di kitab itu betul-betul Saulus yang menulisnya. Ternyata bukan Saulus, gimana? Kalau ternyata Saulus itu difitnah, apa kalian mau tanggung jawab nanti di hadapan Allah memperbaiki namanya Saulus? Terpaksa nanti kalian kasih pahala sholat kalian, pahala puasa kalian kepada Saulus pada saat di yaumil hisab, hari dimana tidak ada satupun orang yang terzolimi, hari dimana semua orang mendapatkan keadilan. Tidak ada satupun pada waktu yaumil hisab itu satupun manusia mendapatkan kezoliman, karena semua akan diberlakukan setara oleh Allah dengan konsep keadilan Allah. Karena pada hari itu kita sedang dihakimi. Tidak bisa hakimnya disuap, tidak bisa hakimnya diada-adakan saksi matanya, tidak bisa kita berdusta. Karena pada saat itu yang menjadi hakim satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu kita sedang berhadapan dengan janji Allah yaumil hisab. Jadi kita harus berhati-hati setiap pembicaraan. Ucapan kita itu harus ada kutipannya. Mungkin kita bisa bicara begini, Paulus dalam perspektif Bible itu kurang ajar, itu bisa kita katakan. Paulus menurut Bible, ya, karena belum tentu Paulus menurut Bible itu adalah Paulus betulan. Karena Yesus menurut Bible bukan Nabi Isa. Karena Nabi Daud menurut Bible bukan Nabi Daud beneran. Karena Nabi Sulaiman menurut Bible bukan Nabi Sulaiman beneran. Kenapa? Tidak mungkin Nabi Sulaiman itu menyembah kepada berhala. Tidak mungkin Nabi Daud itu tidak bisa menahan hawa nafsunya. Begitu. Iya, autograf surat-surat Paulus sudah tidak ada. Siapa yang mengatakan itu surat Paulus? Karena ada tertulis di situ. Dari mana kita tahu kalau itu tidak ada penambahan? Karena jangankan surat yang zaman dahulu, sedangkan tulisan dari Flavius Josephus saja itu ada interpolasi ya namanya, penambahan di situ. Kenapa? Kalau mereka sudah terbiasa menambahkan sebuah literasi, kenapa tidak menutup kemungkinan mereka menambahkan itu menurut praduga dan prasangka mereka?
Gitu. Jadi kita tidak, ya Allah menurut Bible bukan Allah. Karena kitab itu isinya adalah kekeliruan terhadap entitas yang mereka bicarakan. Maka kita tidak boleh menuduh Saulus, ya. Umat Islam itu harus bersikap adil dan berdiri di atas dalil. Menurut Pak dulu nih, menurut orang Yahudi, Yesus itu seorang nabi palsu. Menurut orang Kristen, Yesus Nabi Isa itu adalah Yesus yang adalah Tuhan. Menurut orang Islam, Yesus itu bukan siapa-siapa, yang kita kenal hanyalah Nabi Isa. Maka kita bicara tentang Isa menurut perspektif kebenaran, yaitu menurut Tuhan. Orang Yahudi itu tahu tentang Yesus yang adalah yang dituduh kepada Nabi Isa itu menurut manusia. Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan itu menurut Bapak Gereja. Dan Isa Al-Masih Putra Maryam itu adalah menurut Allah. Tentu kita lebih percaya kepada Tuhan bukan kepada manusia yang memang kebiasaannya banyak memfitnah. Yahudi dan Romawi kebiasaannya itu banyak memfitnah. Jadi kita tidak percaya. Oke teman-teman, saya ganti live streamingnya di akun yang satu lagi ya. Akun ini sepertinya tidak naik-naik karena shadow ban. Karena terakhir kemarin kena pembatasan karena dianggap ini tetap terjaga ya. Nanti saya coba, saya itu nggak mau pakai anti rungkat teman-teman ya, karena akun ini agak sedikit kuat karena saya berada di luar negeri ya. Jadi coba teman-teman saya pakai akun lain dulu. Yang di YouTube saya pindah dulu akunnya. Mereka memfitnah sejadi-jadinya Nabi kita. Herannya mereka ketika terpojok selalu yang dikeluarkan adalah fitnah. Entah apakah menjadi beragama membuat mereka menjadi tukang fitnah. Kalau kita semakin beragama menjadikan kita semakin kritis, semakin tegas terhadap keyakinan, dan juga semakin semakin keras kepada para penghujat. Itulah kita. Agama kita membentuk kita gitu loh. Dan ketika kita keras kepada para penghujat, itu yang tidak diinginkan oleh kaum kafir, karena mereka ingin dilembutkan ketika mereka menghujat agama kita. Itu kenapa mereka mencoba untuk menghentikan perdebatan. Oke, saya coba ganti dulu ya. Oke, saya ganti pakai akun lain dulu ya. Menghentikan perdebatan. Oke, saya coba ganti dulu ya. Rezeki alhamdulillah, yang penting kita berusaha. Oke? Ya, izin sebentar. Bang Kiko, izin sebentar. Saya mau klarifikasi tadi Pak Pendeta Kingdom mengatakan bahwa Bang Teo ini menyamar seperti serigala, maksudnya apa? Silakan Bang Teo, tanggapi Bang Teo. Ya, terus bukan serigala kan? Iya, tadi dia sekarang di bilang, Roma silakan. bukan serigala kan? Tahu Pak Pendeta yang bilang? Ya, Bang Teo. Tidak, ganteng. Bang Teo di Kupang di mana? Lu di Kupang di Alor, mana? dia di Alor, stay-nya di Kalimantan. Alor. Hah? Stay-nya di Kalimantan. Stay-nya di Kalimantan. Oh. Terus lu gereja di mana? Lu gereja di mana? Gemit. Di Kalimantan ada Gemit kok. Makanya di Kalimantan tidak ada Gemit, GPIB. Nah, lu di Kalimantan, lu gereja di mana? GPIB. Apa? GPIB, Gereja Protestan Indonesia Apa itu? bagian Barat. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Ya, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Oke. Iya. Nah, baik. Jadi tadi lu punya pertanyaan ke Bang Kiko itu apa? Ya. Apa ya? Lu punya pertanyaan ke Bang Kiko tadi apa? Sebelum Yesus ada, Bunda Maria bertuhan kepada siapa? Oke, baik. Ya. Jadi mulai daripada para nabi sampai sebelum Yesus.
Oke ya, jadi kita kembali lagi ya. Akun tadi shadow ban, nggak apa-apa, kita jaga dan rawat akun tadi ya, semoga tidak di blok permanen. Jadi begitu teman-teman ya, silahkan kalian diskusi saja, jangan kalian itu memfitnah gitu loh, karena fitnah itu perbuatan yang tidak bagus, kecuali di agama kalian diizinkan ya. Rifa udah sedia kemenyan buat malam tahun baru Islam. Saya tidak menggunakan kemenyan Kak, karena sekarang sudah banyak parfum ya. Sekarang sudah banyak parfum, jadi nggak perlu lagi pakai kemenyan untuk melakukan acara-acara ya, seperti acara Idul Fitri. Saya tidak lagi pakai kemenyan. Kemenyan itu dulu zaman-zaman nenek moyang saya, zaman nenek saya iya pakai kemenyan. Kalau sekarang kita udah nggak pakai kemenyan ya. Ini nggak konsisten akunnya, jadi nggak tembus 2K. Nggak apa-apa, kita yang penting jalan terus menggugurkan tanggung jawab dakwah kita. Perkara penontonnya sampai 2000, 1000 itu adalah hadiah dari Allah, dan kita ini orientasinya adalah menyampaikan setiap hari yang kita pahami. Perkara nanti penontonnya seberapa itu kita serahkan saja kepada Allah ya. Saya juga perempuan, kalau perempuan itu nggak apa-apa, nggak terlalu viral ya, karena nanti berbahaya buat saya ya. Chan, gimana Chan? Halo nih, Gimana Chan? mau nanya ini nih. Ya silakan, jangan alijir lagi, kemarin sudah saya jelaskan alijir ya. Kalau ini itu yang diajarkan Nabi itu minum kencing itu betul nih? Itu bagaimana sih? Tidak, Nabi tidak mengajarkan minum kencing. Nabi menyuruh orang kafir dari Uraina untuk meminum susu onta yang dicampur dengan air kencingnya untuk obat. Bukan mengajarkan kami umat Islam minum kencing onta, tetapi memberitahukan kepada orang Urainah yang datang ke Arab untuk mereka mencampurkan. Sekarang kutanyakan sama kau, ketika kutunjukkan dalilnya, memang kau percaya sama aku? Di ruang sebelah. Kalau kutunjukkan dalilnya, kau langsung mualaf hari ini. Dalam nih mana? Ya terus kau iya, janji dulu sama aku. Kalau kutunjukkan hadisnya, kau mualaf hari ini. Kau tinggalkan Tuhan yang terkutuk di tiang salib, berani? Dalam nih, saya sudah beriman. Nah terus? Dan saya percaya. Nah sekarang kutanya sama kau, ada nggak dalil Yesus melarang kau minum kencing bapakmu, ibumu, dan kencingmu sendiri? Ada nggak larangannya dari Yesus? Kan mulai ini kan. Nah teman-teman, inilah kenapa saya katakan orang Kristen ini pertanyaannya berulang. Saya mau ngomong sama netizen dulu, diam, kau jangan ganggu dulu ya. Saya mau edukasi dulu. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan pertanyaan dari si Chan ini bukan pertanyaan baru. Dia tahu kalau kita sudah sering menunjukkan dalilnya. Saya tahu, dia tahu bahwa dalilnya dari ucapan kita itu ada. Dia tahu saya ini orang yang senang menggunakan dalil kalau bicara. Tapi kenapa dia bertanya? Karena gini teman-teman, ada orang-orang itu motivasi untuk tampil di publik itu bukan untuk ingin tahu, tapi ingin mengganggu. Ya, ingin mengganggu. Kalau memang betul-betul dia memang betul mencari kebenaran, kalau saya tunjukkan hadisnya, berani dia pertaruhkan gitu loh. Contoh kayak saya, kalau seandainya ada tertulis Yesus lahir di kandang domba, saya rela telanjang bulat jalan kaki sampai ke Mekah. Nah itu saya tuh, karena saya yakin tidak ada ayatnya. Ketika saya menjelaskan kepada orang kafir ini bahwasanya kita itu tidak diperintahkan minum kencing onta, melainkan itu kepada orang-orang di Uraina ya, untuk mengobati diri mereka agar mereka itu tidak sakit ya. Nih, ini hadisnya Sahih Bukhari nomor 226. Kita tunjukkan teman-teman ya, ini bukan orang Islam tapi orang Uraina. Ingat ya, dan orang ini orang yang habis itu karena mereka mengkhianati Nabi, akhirnya mereka dibun-bun karena mereka mengkhianati. Beberapa orang dari UKL atau Uraina
datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi onta dan meminum air seni dan susunya. Tuh, dicampur. Maka mereka pun berangkat menuju kandang onta. Ketika telah sembuh, mereka membun-bun pengembala onta tersebut. Ini bukan merujuk kepada para sahabat. Tapi kalian mau nggak mendengarkan jawaban itu? Tidak. Kenapa? Karena memang kalian itu tidak berniat mencari kebenaran. Ya, coba saya tanya, jujur kalian jawab. Kalau memang betul-betul agama kalian itu agama yang bisa diterima kebenarannya, coba tunjukin di dalam kitab kalian ada larangan minum kencing manusia. Coba jelaskan sama saya. Ada dilarang memakan kotoran manusia. Yesus melarang kita memakan kotoran. Coba jelaskan, ada nggak? Ada nggak? Karena kalian nggak ada lagi halal dan haram. Nggak ada lagi halal dan haram. Silakan kalian tunjukkan kepada saya. Tertulis dalam Bible, Yesus melarang memakan tokai dan minum kencing manusia. Saya tidak pakai onta, manusia. Coba Chan, tunjukkan Chan. Enggak begini nih, itu kan Saya tidak mau mendengarkan begininya dulu. Saya mau tanya, jawab pertanyaan Lalu saya. apa yang mau saya Ada mau tidak bilang? di dalam Mau berdasarkan Bible-mu? Ada nggak di Bible-mu dilarang Nggak. minum kencing manusia? enggak ada. Pokoknya dilarang lah itu barang itu. Ya Minum mana? nggak boleh. Itu kan kotor. Mana tertulis? Ya mana tertulis dalam Bible-mu dilarang minum kencing manusia? Karena Saya tanya dulu di mana, bukan nggak tertulis, bagaimana? dilarang itu. Di mana tertulisnya dalam Bible-mu dilarang minum kencing manusia? Nggak ada. Tidak ada. Kalau Nggak tidak tertulis. ada tertulis Nggak larangannya, bukan- berarti boleh nggak minum kencing? Makanya itu nih, masa kan kalau nggak tertulis bukan Kalau berarti tidak ada boleh. larangannya, ya saya tanya, siapa yang melarang kau minum kencing kalau gitu? Siapa yang melarang Oten minum kencing manusia? Kalau kau, seandainya kau tidak ada larangannya, kenapa kau melarang? Loh, oke, kau punya akal. Masuk akal nggak menurut kau Tuhan keluar dari selangkangan manusia? Ini nih. Tuh kan lari kan. Memang, karena setiap statement kalian itu harus minta pembuktian. Saya tanya sekali lagi, ada nggak di kitabmu larangan minum kencing manusia? Nggak tertulis itu nih. Nggak tertulis. Kalau tidak ada tertulis larangannya, boleh nggak berarti? Nggak boleh. Masa Nah, di mana orang tertulis minum- nggak boleh? Ya. Di mana tertulis nggak boleh? Boleh balik-balik situ lah, nggak boleh lah. Kalau ada tulisannya kalau dilarang, di- maka nggak boleh. Kalau tidak ada tertulis, berarti semuanya boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Mas. Oke. Berarti kan Saya tanya. Kata Yesus, yang najis itu yang apa? yang keluar dari mulut perkataan kasar Nah, hina orang itu najis semua. ya, kalau kau minum kencing manusia, kau jadi najis nggak? Ini kok saya walaupun dikasih uang berapa kalau saya nggak mau kencing manusia. Berarti itu bukan masalah hukum agamamu, tetapi masalah mau dan tidak mau. Iya. Nah, yang saya tanya ini ajaran agama, bukan masalah kau mau atau tidak mau. Banyak orang yang diperintahkan dalam Quran itu sholat, tapi dia tidak mau sholat, bukan berarti agamanya yang salah. Nah, yang kita bahas ini agama, bukan kemauan kau. Kalau kita bahas kemauan kau, berarti kau yang jadi Tuhan sekarang. Yang saya tanya hukum Tuhanmu. Ketika di dalam Islam, kami diizinkan minum kencing onta untuk pengobatan, bukan untuk kami, untuk orang-orang kafir kayak kalian. Kenapa kau kritisi agama kami sementara di agamamu tidak ada larangan minum kencing orang? Dan bahkan dalam kitabmu, Tuhanmu menyuruh kau untuk minum racun untuk membuktikan iman. Ada kau dengar ayat itu? Sudah kau minum racun? Kata Yesus, orang yang apabila punya iman sebiji sawi dalam dirinya, memindahkan gunung pun bisa, minum racun tidak mati. Saya tanya sama kau, sudah kau lakukan itu? Jadi kalau orang imannya
besar, bisa. Loh, kok imannya besar? Ini nih si Chan ini ketahuan kau cuma pegang Bible tidak baca. Di situ barang siapa yang memiliki iman sebiji sawi, sebiji atom, sedikit sekali, maka kau bisa pindahkan gunung dan juga minum racun tak mati. Benar itu nih, itu benar. Ya sudah kalau gitu, pernah kau coba minum racun? Sudah kau ikuti kata Tuhanmu minum racun? Atau kita berlomba saja. Aku minum kencing onta 1 galon, kau minum racun 1 sendok. Mau kau? Kita taruhan. Ini nih kayak anak-anak ngobrolnya. Saya mengajak kau berpikir. Kau kan merendahkan agama kami dengan mengatakan agama kami tidak masuk akal karena mengizinkan. Bentar dulu, sebentar. Kau tidak sadar, Dek. Kau merendahkan dirimu sendiri pun kau tidak sadar. Tidak ada orang sesat mengaku sesat. Tidak ada orang ODGJ mengaku ODGJ. Saya tanya samamu, kalau memang agamamu itu agama benar, mari kita tes, kita lakukan. Saya minum kencing onta 1 galon, kau minum racun 1 sendok. Siapa yang mau kita ikuti? Aku ikuti Nabi Muhammad, kau ikuti Yesus. Gimana? Berani nggak kau? Ya sudah, kau minum racun 1 sendok, saya minum kencing onta 1 galon. Gimana? Siap? Kapan kita lakukan? Aku pesan kencing onta ini dari kawanku yang di Mekah. Iya, gimana? Berani? Coba, Berani kau? saya kan cuma bertanya itu nih. Saya yang kasih kau racun, kukirim ke alamatmu. Kau videokan kepada saya racunnya, botolnya seperti apa, tidak boleh kau ganti. Kau minum 1 sendok, saya minum kencing onta 1 botol penuh. Serius? Gimana? Boleh yang kalau Kapan kita taruhan itu? Oke, kapan kita buktikan? kencing onta itu nggak bisa dibeli nih kalau bawa ke sini, bawa ke. Nggak usah kau urusi, tidak usah kau urusi. Saya yang beli sendiri, jangan kau. Saya yang minta kepada kawan saya yang ada di Mekah. Saya tanya sama kau, kapan kita melakukan uji Tuhan? Kau tunjukkan Tuhan kau berkuasa atau tidak. Kau minum racun 1 gelas 1 sendok, Berkuasa. aku minum kencing onta. Iya, Berkuasa di langit kapan? dan di bumi. Saya tanya dulu, mana lebih mau kau minum kencing onta atau disuruh minum racun? Kalau saya ikut, walaupun mati saya ikut. Tetap minum racun. Yesus. Minum racun kalau gitu. Oke, kapan kita lakukan itu? Kapan kau kita taruhan? Saya cari kencing onta. Saya bahkan kalau tidak ada kencing onta, saya cari kencing lembu, kencing sapi pun saya tidak apa-apa. Tapi kau minum racun. Oke, saya akan telepon teman saya. Kapan kita bisa membuktikan siapa yang lebih beriman di antara kita? Saya atau kau? Ya. Saya minum kencing onta, kau minum racun. Uni aja duluan yang beli. Oh bukan, Kalau saya kan berdua kita. Kau kirim alamatmu ke saya kirimkan racun cyanida yang paling kuat untuk kau, racun serangga nanti aku kirim kau. masa semua dari Uni itu harus ada satu orang Jangan itu yang kau pentingkan. Oke, saya minta tolong sama Papi Gembala nanti untuk menjadi saksi. Siapa nanti kita ya? Nanti kita atur nanti. Kapan kau bisa ngatur itu, teman-teman? Saksikan uji iman ya. Uniriva minum kencing onta 1 botol aqua. Karena kalau 1 galon nggak bisa dibeli jauh, teman-teman ya. Si Chan minum racun ya, minum racun serangga. Nanti kita buktikan Tuhan siapa. Bentar saya. Uni jangan yang nyiapkan, Uni secara hukum jangan yang nyiapkan racun, harus beli sendiri. Oh, dia sendiri yang nyiapkan. Iya, oh ya. Kau yang beli sendiri racun karena nanti aku dituduh membun-bun kau nanti. Betul, Ya. betul. Kau beli racun, kita tengok teman-teman ya. Ya, inilah teman-teman perbedaan Islam dengan Kristen. Kita umat Islam ini membuktikan segala sesuatu yang kita imani, kita berani teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Sifat munafik atau sifat hipokrit itu adalah sifat apabila standar itu diberikan ke orang lain, dia tidak mampu ikuti standar yang dia berikan. Ini saya turun dulu ya, saya mau cari racun kau. Nanti ya Uni DM aja. Kau beli sendiri sudah racun. Kalau memang ya? betul, kalau Uni memang betul. Nggak, tapi betul ya, Kristen ini lebih memilih minum racun ketimbang minum kencing onta ya. Perhatikan teman-teman, kencing onta menyembuhkan, racun membun-bun. Inilah agama Kristen. Kalau jadi Kristen kita jadi kayak gini teman-teman ya. Lebih memilih minum racun ketimbang minum kencing onta untuk pengobatan. Nanti kasih naik lagi nih. Apa? Ya nih. Ya, Citra Sulung. Ya, saya manis banget cantik ya, Citra Sulung. Selamat pagi. Ya, selamat pagi bro.
Begini Kak Rifa, aku mengikuti tadi cerita kalian siapa itu si Acan itu ya kan. Jadi kenapa kok jadi masalah itu kencing onta sama racun? Apa masalahnya di situ Kak Rifa? Pertama, ini room diskusi lintas agama ya Bang. Di sini kita membahas ajaran. Tadi saudara Anda bernama Chan itu, dia mempermasalahkan hadis kami di mana Nabi kami mengizinkan orang kafir untuk meminum kencing onta yang dicampur susu untuk pengobatan. Saya tanya kepada kalian, kepada orang Kristen, memangnya di kitab kalian dilarang minum kencing? Tidak ada larangannya, kata si Chan tadi. Nah, kalau itu Tuhan kalian begini Rifa, kamu itu kayak kereta api kalau bicara. Bagaimana bisa kita nanti dapat titik terang soal sebuah diskusi, tapi kau sendiri terus nggak boleh lah seperti itu. Biarkanlah dia bicara. Perasaan aku baru diskusi sama kau baru ini deh. Kau yang kerel kereta api baru naik, kau sudah menuduh aku. Kok lucu nih orang Kristen ini teman-teman. Seperti itu. Saya tanya, yang tadi diskusi sama aku kau atau si Chan? Kok malah ngatur ini orang? Kau tunjukkan di kitabmu, ada nggak tertulis di kitab kau dilarang minum kencing onta? Tunjukkan di kitab kau ada nggak larangan minum kencing orang? Minum kencing onta itu kan sudah literasi dan sudah tertera dalam ayat-ayat literasi Islammu. Jadi kalau bicara soal dilarang minum racun ada di kitab kau. Sudah minum kencing kan? Jadi sekarang kita fokus dulu. Betulkah di dalam literasi Islam ada tercatat Muhammad menyuruh orang minum kencing? Ada tidak? Ditanya. Itulah dulu topiknya dulu. Ada tidak? Kok kau yang ngatur aku di sini? Kau memang orang Kristen. Tolonglah jangan kalian ikuti penjajah. Itu tampaknya sepertinya bicara seperti anak-anak, seperti orang tidak berkualitas. Siapa kau ini? Siapa kau ini? Kau ini naik ke sini nggak punya adab. Kau ini bukan siapa-siapa. Pertama kau Kristen. Kedua, aku tidak wajib memenuhi tuntutan kau. Tadi aku diskusi dengan si Chan. Kenapa aku berikan literasinya? Karena dia bertanya, kok kau di sini orang Kristen Batak mengaku pula kau pula yang mengatur roomku di sini? Inilah orang-orang Kristen yang kalian itu jangan mempermalukan suku Batak lah. Punyalah adab sedikit di depan kami. Kau ngomong aja dari tadi kau ini. Udah di mute pun kau ngomong. Kau ada adab nggak? Kau diajarkan nggak di suku kau, di agama kau ada nggak diajarkan beradab? Begini Rifa, kau diajarkan, saudara saya tanya, kau Kristen diajarkan adab nggak? Membela daripada perilaku Nabi nggak boleh. Kau Kristen diajarkan beradab nggak? Kamu pula Islam diajarkan beradab tidak? Diajarkan saya. Adab pertama di dalam Islam itu adalah memberikan hak kepada orang yang datang berkunjung ke tempat kita untuk bersuara, bukan menjajah kita. Yang saya tanya sama kau tadi, kutanya, kau punya adab nggak? Di Kristen diajarkan nggak adab? Lebih beradab daripada orang Islam dan Muhammad pun aku. Oke, berarti kau lebih beradab dari Nabi Muhammad. Oke, siapa anak kecil yang memecahkan perawan mamanya? Siapa anak kecil yang memecahkan perawan mamanya? Mana lebih beradab? Memecahkan perawan mama sendiri? Mencabuli bukan memecahkan. Oke, teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan. Penghujat ini mengatakan Nabi Muhammad tidak beradab dan dia lebih beradab daripada Nabi Muhammad. Anak kecil. Apakah menikahi itu perbuatan tidak beradab dalam agama kau? Yang ditanya dulu masalah kencing otak. Apakah menikahi itu beradab atau tidak di agama kau? Memang dilarang kok. Ada nggak larangan menikahi anak kecil dalam agama kau? Ada nggak larangan di kitab kau menikahi anak kecil? Kurang ajar kau ini. Kau Kristen Batak, jangan kurang ajar di rumah Islam. Kau salah orang kau. Kau katakan nabiku, binatang. Kau katakan nabiku tidak beradab. Kau katakan, diam kau. Dalam Bible untuk membela daripada ajaran nggak boleh. Saya tanya sama kau. Saya tanya, ada nggak larangan menikah anak kecil dalam kitab kau? Buka mik kau. Ini kurang ajar ini orang. Naik ke sini malah menghina Nabi kita, menjajah kita pula. Saya tanya sama kau, ada nggak dalam kitab kau larangan menikahi anak kecil? Ada nggak larangan? Yesus pernah melarang kau menikahi anak kecil?
hal untuk dilarang atau tidak itu sudah lumrah, tidak ada di dalam Bible, karena memang Kau itu perbuatan tunjukkan paling bejat, sama aku. paling kasar, paling kotor. Ngapain harus Berarti kau dilarang? katakan nenek moyang, oke. Berarti kau katakan nenek moyang Yesus itu biadab ya? Teman-teman perhatikan, binatang ini menuduh nenek moyang Yesus itu biadab. Kita Oh, tunjukkan ini- datanya teman-teman. Ya, Maaf. kutunjukkan sama kau. Kamu Kutunjukkan sama kau. yang ditanya Oke, saya pakai adalah data. Yang engkau menghujat kau, yang menghujat dan- kau, kau yang menghujat mengatakan Nabi Muhammad biadab ya. Teman-teman perhatikan ayatnya ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Kristen itu nenek moyang Tuhannya membuat mengawini anak kecil ya. Ini memang kurang ajar orang Kristen. Rata-rata memang kurang ajar mereka naik ke room kita. Debat lintas agama membongkar kebiadaban orang Kristen dari suku ini ya. Perhatikan teman-teman. Kita tunjukkan ya. Kau Oke, aku kena ini dulu. Kena. dipertanyakan ajaran Al-Qur'anmu, malah kamu Teman-teman pakai perhatikan. ajaran Bible Teman-teman, untuk menjadi kamu teman-teman, pembela teman-teman. ajaranmu. Inilah aku bilang. Kalau mereka diberi kesempatan berbicara, teman-teman, pasti mereka itu kalau tidak menghujat, kalau tidak memfitnah, ya. Kita tanya tadi baik-baik, teman-teman. Di mana apa alasan nabiku kau bilang biadab? Lalu dia mengatakan, nabi kita biadab karena menikahi bocil. Mari kita tunjukkan, teman-teman, bahwa Yesus adalah nenek moyangnya orang-orang biadab. Kenapa? Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa dalam literasi Yahudi, Ribka, diam kau, diam kau. Teman-teman, kalian boleh laporkan penistaan agama ya. Kalian boleh laporkan, silakan. Saran saya kalian laporkan saja. Kurang ajar ini orang. Dia mengatakan Nabi Muhammad, bahkan dia mengatakan dia lebih baik, Nabi Muhammad lebih biadab daripada dia. Ini kurang ajar ini orang. Kalian tandai mukanya nih, orang Batak ini. Orang Batak ini, teman-teman ya. Mari kita lihat, teman-teman ya. Kalian boleh kalian ambil videonya. Ini orang ini kurang ajar, teman-teman. Dia mengatakan Nabi, teman-teman, dia mengatakan Nabi Muhammad itu, dia mengatakan dia lebih baik daripada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad lebih biadab daripada dia ya. Kita tunjukkan, teman-teman ya. Ini kurang ajar nih. Memang kurang ajar rata-rata mereka ini. Diskusi lintas agama menunjukkan betapa kejinya mulut sampah mereka menuduh Nabi kita, saudara-saudara. Inilah pentingnya diskusi lintas agama, membongkar siapa mereka sebenarnya. Karena Al-Quran sudah katakan, mari kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan, teman-teman. Kita tunjukkan ya. Nih. Pakai dalil Bible untuk pembelaan daripada Quran, jangan, nggak boleh itu. Dipertanyakan daripada dalil daripada literasi ajar Bible untuk membela. Diam kau. Mari teman-teman perhatikan. Ini diam kau. Kau memfitnah Nabi aku. Begitu, Kau maksud mengatakan, kau menuduh Nabi Muhammad itu BIADAB. Diam kau. Kau telah menuduh. Kau perhatikan ini. Dalam Sefaria, diam kau. Kau menghujat nabiku ya. Kau udah bertemu ya. Tengok teman-teman. Sefaria.org. Dalam Sefaria, Rashi mengatakan bahwa Ribka, nenek moyang Yesus, teman-teman, itu menikahi Ribka pada saat usianya 3 tahun, teman-teman. Ya, ini adalah nenek moyangnya Tuhannya Kristen. Ya, ini nenek moyangnya Tuhan mereka. Menikahi bocil usia 3 tahun. Mari kita lihat halakah hukum Yahudi menurut Ibu Rita Wahyu. Halakah hukum Yahudi
yang diambil lebih besar dari yang diberikan. Terutama apa? Jatah lu di surga udah kagak ada, coy. Ke ini, Cin, ambil saya. Udah jenuh gue di Jakarta. Inilah saya. Jadi gini teman-teman ya, kita sedang membuktikan bahwa ketika kita ajak diskusi lintas agama ini dalam ruang yang dialektika, yang menggunakan kaidah-kaidah ilmu, mereka nggak mampu sampai ke sana gitu loh. Mereka nggak sanggup dalam hal itu, ya, sehingga pada akhirnya yang mereka lakukan adalah menghujat Nabi Muhammad SAW. Inilah kelakuan mereka, dan itu semuanya menunjukkan sikap begitu, kecuali beberapa orang di antara mereka. Saya sudah berkali-kali membuktikan kepada kalian, ketika mereka mengklaim, kita teman-teman kalau hanya ngaku-ngaku kami ini ajaran kasih, kami ini ajaran kasih, itu cuman pengakuan. Pembuktian itu akan dilihat dari perilaku. Perilaku akan memperlihatkan siapa sesungguhnya orang-orang tersebut. Dan mereka senang membuat kita panas, teman-teman. Nah, maka kita adalah Islam. Kalian boleh laporkan laki-laki tadi ke kantor polisi karena dia adalah orang yang terang-terangan menista agama Islam, ya. Kalau saya, teman-teman, saya siap, silakan. Saya dari dulu orangnya sangat tidak perlu takut karena saya bicara semua ada data dan literasi. Kenapa kita harus takut menyampaikan kebenaran? Ya, jadi beginilah oten-oten itu, teman-teman. Mereka hanya mengaku. Cobalah kalian lihat, sesama mereka saja mereka saling menjelekkan, sesama mereka saja mereka saling menghina, merendahkan, sesama mereka saja mereka saling menista. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada mereka? Coba, itulah mereka, saudaraku. Sesama mereka saja saling merendahkan, menista, membongkar aib, ya, itu yang kita saksikannya begitu. Nah, inilah yang harus kita tunjukkan kepada mereka, bahwa kita umat Islam ini rahmatan lil alamin. Kita konteksnya itu diskusi. Apabila kita diskusi, kita mengedepankan literasi. Dan rahasia ini Allah singkapkan di hadapan kita melalui diskusi lintas agama. Ya, begitulah kelakuan mereka selama ini. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.